Timnas Jepang telah memainkan sejumlah pertandingan internasional menghadapi tim kelas dunia dari Eropa dan Amerika Selatan di berbagai ajang sejak dekade 90-an. Menariknya, tim Samurai Biru mampu menuai hasil maksimal saat bersua beberapa tim tersebut. Berikut beberapa hasil mengejutkan timnas Jepang saat menghadapi tim nasional Eropa dan Amerika Selatan. Timnas Olimpiade Jepang menghadapi Brazil di laga pembuka grup D cabur sepak bola putra Olimpiade musim panas Atlanta 1996 pada 21 Juli 1996 di Orange Bowl, Miami. Tim Samba pada saat itu diperkuat oleh para pemain bintang seperti Ronaldo de Lima, Roberto Carlos hingga Rivaldo. Sementara di kubu Jepang, nama-nama seperti Yoshikatsu Kawaguchi dan Hidetoshi Nakata menghiasi skuad pada saat itu. Tsuruyoshi Ito menjadi nama yang diingat publik sepak bola Jepang berkat gol tunggal di laga tersebut. Berawal dari percobaan Aldair dalam mengumpan bola kepada Dida dengan dadanya, kedua pemain tersebut berakhir saling bertabrakan dan bola yang dibiarkan bebas mampu dimanfaatkan Ito dengan sebuah tendangan pelan yang menjebol gawang kosong Brazil. Kemenangan bersejarah tersebut akhirnya dikenang masyarakat Jepang sebagai The Miracle of Miami atau keajaiban Miami. Usai menjalani laga tersebut, tim asuhan Akira Nishino tersebut menelan kekalahan dengan skor 0-2 atas Nigeria pada matchday kedua dan menang tipis dengan skor 3-2 atas Hungaria di matchday ketiga. Meskipun sukses mengoleksi 6 poin, namun asa Jepang untuk lolos dari fase penyisihan grup akhirnya kandas usai kalah dari segi produktivitas gol atas Nigeria dan Brazil. Timnas Jepang menjalani laga persahabatan melawan Argentina pada 8 Oktober 2010 di Saitama Stadium. Argentina pada saat itu membawa susunan pemain seperti sang mega bintang Lionel Messi, Javier Mascherano, Angel Di Maria sampai Diego Milito. Kedua tim saling melancarkan serangan satu sama lain. Namun pertahanan solid dari kedua tim hanya menciptakan 1 gol di pertandingan tersebut, di mana Shinji Okazaki berhasil mengeksekusi tembakan keras usai memanfaatkan bola rebound hasil tepisan Sergio Romero atas tendangan Makoto Hasebe dari luar kotak penalti pada menit ke-19. Tidak ada gol yang tercipta hingga akhir pertandingan dan tim asuhan Alberto Zaccheroni tersebut berhasil mengunci kemenangan tipis dengan skor 1-0. Timnas Jepang bertandang ke Stade de France untuk menghadapi Perancis pada laga persahabatan yang dihelat pada 12 Oktober 2012. Skuad Les Bleus kala itu diperkuat oleh pemain-pemain seperti Karim Benzema, Olivier Giroud hingga Franck Ribéry. Shinji Kagawa berhasil memecah kebuntuan di penghujung laga, usai sukses menyambut umpan crossing dari Yuto Nagatomo dengan baik dari sisi kiri pertahanan Perancis melalui skema serangan balik pada menit ke-88. Jepang berhasil mempermalukan Perancis di hadapan pendukungnya sendiri dengan skor tipis 1-0. Timnas Olimpiade Jepang menjalani laga perdana grup D cabur sepak bola putra Olimpiade musim panas London 2012 menghadapi Spanyol pada 26 Juli 2012 di Hampden Park, Glasgow. Nama-nama bintang seperti David De Gea, Juan Mata hingga Jordi Alba menghiasi susunan pemain skuad La Furia Roja pada saat itu. Yuki Otsu mencetak satu-satunya gol di pertandingan tersebut melalui tendangannya pada menit ke-34 usai menerima umpan dari eksekusi tendangan penjuru Takahiro Ogihara. Skor 1-0 untuk keunggulan Jepang bertahan hingga akhir pertandingan. Seusai laga tersebut, Jepang berhasil lolos hingga babak semifinal sebelum dihentikan Meksiko dengan skor 1-3 dan harus pulang tanpa medali setelah ditumbangkan Korea Selatan dengan skor 0-2 pada babak perebutan medali perunggu. Timnas Jepang menghadapi Kolombia pada matchday pertama grup H Piala Dunia 2018 di Mordovia Arena, Saransk, Rusia pada 19 Juni 2018. Kolombia harus rela bermain dengan 10 pemain hanya 3 menit setelah kick-off babak pertama usai Carlos Sanchez menepis tendangan Shinji Kagawa dengan tangannya sendiri di dalam kotak penalti. Kagawa yang bertugas menjadi eksekutor penalti berhasil membawa Jepang unggul 3 menit berselang.
Sebelum gol penyeimbang dari tendangan bebas Juan Fernando Quintero di menit ke-39 menutup jalannya babak pertama dengan kedudukan imbang 1-1. Gol heading dari Yuya Osako pada menit ke-73 mengunci poin penuh untuk tim Samurai Biru di laga tersebut. Kemenangan tersebut menjadi yang pertama untuk tim Asia saat menghadapi tim Amerika Selatan sepanjang sejarah Piala Dunia. Jepang hanya mampu finish di babak 16 besar pada edisi tersebut usai kalah menyakitkan dari Belgia dengan skor 2-3. Timnas Jepang menghadapi Perancis pada matchday ketiga grup A cabur sepak bola putra Olimpiade musim panas Tokyo 2020 di Nissan Stadium pada 28 Juli 2021. Skuad muda Les Blues yang tidak membawa kekuatan terbaiknya harus menelan pil pahit usai dibantai Jepang dengan skor telak 0-4. Gol dari Takefusa Kubo pada menit ke-27 dan Hiroki Sakai pada menit ke-34 menutup jalannya babak pertama untuk keunggulan Jepang. Maya Yoshida dan kawan-kawan kembali menambah 2 gol lainnya di babak kedua melalui sepakan Koji Miyoshi pada menit ke-70 dan Daizen Maeda di penghujung babak kedua. Jepang harus puas finish di posisi keempat pada ajang itu usai takluk atas Meksiko dengan skor 1-3 pada babak perebutan medali perunggu. Timnas Jepang menghadapi Jerman pada matchday pertama grup E Piala Dunia 2022 di Khalifa International Stadium, Doha, Qatar pada 23 November 2022. Tim Der Panzer yang lebih diunggulkan di laga ini berhasil mencetak gol perdana lewat titik putih melalui eksekusi Ilkay Gundogan pada menit ke-33. Namun tim Samurai Biru sukses tampil mengejutkan di babak kedua dengan menciptakan kemenangan comeback melalui sepakan Ritsu Doan dan Takuma Asano masing-masing pada menit ke-75 dan menit ke-83. Laga ditutup dengan kemenangan tipis 2-1 untuk tim Samurai Biru. Kemenangan yang diraih timnas Jepang di laga ini menjadi yang pertama usai kebobolan terlebih dahulu sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Timnas Jepang menghadapi Spanyol pada matchday ketiga grup E Piala Dunia 2022 di Khalifa International Stadium, Doha, Qatar pada 1 Desember 2022. Usai tumbang di matchday kedua menghadapi Costa Rica, Jepang wajib setidaknya meraih hasil imbang saat menantang Spanyol dan harus bergantung pada hasil antara pertandingan Jerman melawan Costa Rica. Tim asuhan Hajime Moriyasu yang dituntut untuk mengulangi pencapaian ketika melawan Jerman harus rela kebobolan terlebih dahulu melalui heading Alvaro Morata pada menit ke-11. Di babak kedua, tendangan keras Ritsu Doan dari luar kotak penalti pada menit ke-48 membuat laga kembali berjalan imbang. Sebelum gol kontroversial Ao Tanaka yang sempat diperdebatkan 3 menit berselang mengunci kemenangan tipis untuk Jepang dengan skor 2-1. Hasil tersebut mengantarkan Jepang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Namun langkah mereka untuk lolos hingga ke babak perempat final untuk pertama kalinya harus dihentikan Kroasia dalam babak adu penalti usai imbang 1-1. Timnas Jepang bertandang ke Volkswagen Arena untuk menghadapi Jerman pada laga persahabatan yang dihelat pada 9 September 2023. Ini merupakan pertemuan pertama antara kedua tim usai Piala Dunia 2022 lalu. Tim Panzer mengusung misi pembalasan dendam atas kekalahan memalukan yang diderita pada pertemuan terakhir di Doha. Namun usaha yang dilakukan berakhir sia-sia usai mereka menelan kekalahan lebih telak, yaitu dengan skor 1-4. Junya Ito membuka keunggulan untuk tim tamu di menit ke-11 sebelum Leroy Sané mencetak gol penyeimbang melalui sepakan kaki kirinya 8 menit berselang. Ayase Ueda berhasil membuat Jepang kembali memimpin di sisa waktu babak pertama, sebelum Takuma Asano dan Ao Tanaka menambah penderitaan Jerman di hadapan pendukungnya sendiri di penghujung babak kedua. Kekalahan atas Jepang ini membuat sang juru taktik di Mansaf, Hansi Flick harus rela dipecat usai rentetan hasil buruk yang diterimanya usai Piala Dunia 2022.